Halo, selamat pagi pemirsa Sakti TV. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kali ini kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan beragam informasi seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema yang cukup menarik, yaitu otitis media akut. Nah, tapi sebelum itu saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu kepada pemirsa bahwa pemirsa, telinga kita ini juga bisa terkena infeksi. Infeksi yang terjadi di dalam telinga umumnya disebabkan oleh virus atau bakteri yang berkembang biak di telinga tengah. Beberapa masalah kesehatan seperti alergi, infeksi sinus atau flu dapat memicu kemunculan kondisi tersebut. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menghilang dengan sendirinya tanpa memerlukan penanganan medis. Namun, terkadang kondisi ini juga dapat menyebabkan masalah-masalah kesehatan yang cukup serius, tergantung pada tingkat keparahan dan jenis yang diderita. Untuk itu, kita akan membahas tentang otitis media akut atau OMA bersama narasumber kita, yaitu Dr. Sri Hening Rahayu Triwardani, SPTHTKL dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini. Namun sebelum kita berbincang dengan Dr. Hening, saya akan menginformasikan terlebih dahulu kepada Anda pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik, di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check-up kesehatan untuk para TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi. Dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Baik, langsung saja kita sapa Dr. Hening terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Hening. Pagi Mbak. Bagaimana kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Nah, ini otitis media akut ini dokter. Ya. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu. Otitis media akut ini secara medis itu apa sih dokter? Oke. Terima kasih. Jadi otitis media akut itu kalau di orang awam itu seringkali disebut sebagai kopoen atau congean itu ya. Kalau orang Jawa ngomongnya begitu ya dokter? Iya. Jadi mungkin akan lebih dipahami begitu ya. Betul. Jadi sebenarnya otitis media akut itu adalah infeksi pada telinga tengah seperti yang Mbak bilang tadi ya. Jadi memang telinga kita itu kan terbagi 3, telinga luar, tengah, sama dalam. Nah, ini infeksinya di telinga tengah. Jadi karena ada kondisi tertentu menyebabkan ada infeksi di daerah itu, akhirnya gendang telinganya pecah, jadi keluar cairan di telinga. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan dulu dokter. Tadi kan dokter sampaikan bahwa telinga kita dibagi menjadi 3, Ya. luar, tengah, dan dalam. Luar ini area mana ya kira-kira dokter ya? Oh ya. Jadi kalau digambarkan secara ya. mudahnya Jadi ini maksudnya telinga luar itu mulai dari daun telinga sampai baik. batasnya di gendang telinga. Sampai batasnya di gendang jadi telinga. liang sampai batasnya di gendang telinga itu istilahnya telinga luar. Baik. Jadi di daerah situ pun bisa terjadi infeksi juga. Nah, kemudian telinga tengah itu mulai batas dari gendang telinga sampai lebih ke Dalam dalamnya lagi. lagi. Yang telinga dalam itu yang waktu kita SD, SMP ada rumah siput. Oh iya itu ini kembali ke telinga pelajaran zaman SD ya. Iya. Oke, itu telinga dalam begitu ya. Tapi ini otitis media akut ini adalah di area tengah. Iya. Nah, itu bagaimana sih dokter kok bisa terjadi OMA ya kalau Iya. gampangannya ngomongnya ya. OMA itu gimana kok bisa terjadi kopoan? Kenapa dokter? Jadi kepanjangannya kan otitis media akut. Akut di sini berarti kita melihatnya dari waktu ya, waktu infeksinya. Oke. Nah, itu kita biasanya waktunya itu mulai beberapa hari sampai batasannya 2 bulan sampai 3 bulan. Itu masih termasuk akut ya. Nah, infeksinya di area telinga tengah tersebut. Ya, penyebabnya apa? Seringkali karena adanya infeksi saluran napas atas. Ya, jadi pilek, batuk. Oh, ada pengaruhnya dari situ? Sembuh ya. Oke, THT. Apa tadi? Telinga, hidung, hidung, tenggorokan. Jadi nyambung, satu saluran begitu ya dokter. Berarti awal mulanya kok bisa muncul OMA itu sendiri diawali dari karena pilek kayak gitu? Pilek, batuk, yang kan padahal itu kan istilahnya penyakit yang ringan ya, kadang kita kan normal orang pilek batuk kan normal dokter gitu biasanya iya. Ya, karena memang rata-rata pilek itu penyakit yang bisa sembuh sendiri, tapi hati-hati kalau 3 hari kita pileknya nggak sembuh-sembuh, yang tadinya
mohon maaf ingusnya itu bening jadi berubah jadi mulai kental jadi kuning. Nah itu hati-hati, itu kan perlu pemberian antibiotik dengan baik dan benar. Itu kalau nggak nanti infeksinya sampai ke telinga tengahnya itu tadi. Kalau misalkan ya, salah satu gejala berarti ya dokter ya, kita dalam kondisi pilek tapi sudah maaf ingusnya mungkin sudah mengental, sudah menguning begitu. Apakah sampai mengeluarkan bau itu dokter? Oh, kalau yang bau itu hubungannya dengan nanti sinusitis ya. Oh, sinusitis beda lagi berarti ya. Jadi kalau misalnya kondisi pileknya sudah cukup parah begitu ya, itu harus diwaspadai karena bisa memicu terjadinya oma. Betul. Kalau mungkin gejala atau mungkin keluhan lainnya selain salah satunya itu tadi apa kira-kira dokter? Seringkali pasien itu malah dia pilek batuknya sembuh, tapi menyisakan telinganya keluhannya berdengung. Jadi kalau orang dewasa sukanya bilang kayak saya naik ke gunung itu loh dok. Oh iya, kita kayak jadi istilahnya tertutup penuh. Kayak dengung gimana bengung ya, kayak bengung gitu loh kalau kita naik ke dataran tinggi gitu ya dokter ya. Berarti itu pileknya sudah menyebabkan peradangan di daerah telinga. Kalau masih pilek biasa aja dia keluhannya hanya pilek buntu bersin gitu aja. Tapi kalau sudah telinga terpengaruh, nah itu hati-hati di situ. Itu apakah bisa dikatakan bahwa itu sebentar maaf, ciri-cirinya hanya sekedar itu saja atau ada yang lainnya mungkin? Jadi ada stepnya ya, namanya yang akut itu ya. Kalau dia di awal kita hanya masih merasakan berdengung aja. Berdengung. Tapi kalau dia terus berlanjut, peradangannya berlanjut, nanti mulai merasakan seperti ada cairan di dalam telinga, terasa nyeri, badannya panas. Kalau untuk anak-anak malah sampai diare bisa. Oh, cukup ekstrim berarti. Iya. Cuman untuk durasinya nih dokter, untuk kok bisa kita seperti tadi kan dokter sampaikan bahwa di awal tuh mungkin akan merasakan berdengung begitu ya. Itu bisa terjadi berapa lama kira-kira? Jaraknya deket aja, 1-2 hari aja sudah berlanjut kalau kita nggak berikan obat. Oh gitu, jadi tidak berlangsung cukup sampai berbulan-bulan? Enggak. Berarti kalau misalnya sehari atau mungkin kita sebut saja sampai 2 hari mungkin ya dokter ya, kalau tidak berdengung, tidak segera mereda begitu, kemudian nyeri seperti itu? Hati-hati, itu sudah terjadi peradangan di telinga. Oke. Kadang kalau anak-anak aja baru pilek 1 hari, dok anak saya tadi sore pulang main ngeluh telinganya sakit, batuk bilang nggak batuk, berapa hari baru 2 hari. Kita lihat nanti gedang telinga udah merah. Oh, itu kalau secara ciri-cirinya cepat sekali berarti gejala, keluhan dan sebagainya itu cepat sekali. Tapi kalau dari ciri-ciri fisik yang mungkin terlihat dari telinganya begitu dokter, kelihatan nggak sih dokter kalau dari luar? Dia begitu? Terlihat kalau sudah gendangnya pecah, keluar cairan baru terlihat di situ. Tapi kalau masih proses dia masih yang tadi istilahnya oklusi ya, yang berdengung itu tadi ya, oklusi terus nyeri, itu nggak terlihat dari tapi dirasakan tapi begitu dirasakan sama pasien. Keluhannya hanya batuk pilek gitu aja sama panas. Oke, ini cukup menarik, ini harus dibahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya ya dokter ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu, tentu saja dengan tema yang menarik yaitu otitis media akut atau OMA bersama Dr. Hening dari Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Tadi di awal sudah dijelaskan secara singkat begitu terkait dengan ciri-ciri, keluhan dan gejalanya begitu ya dokter ya. Tapi sebenarnya kalau mendengung itu bisa dikatakan mengganggu pendengaran nggak sih dokter? Kalau secara pasiennya? Bisa, kan tidak nyaman ya mbak ya. Jadi seperti kita naik ke sarangan gitu, rasanya kan ketutup, jadi rasanya nggak nyaman. Jadi fungsi pendengaran ada sedikit terganggu. Agak sedikit terganggu, tapi tidak yang terlalu ekstrim. Tapi kalau misalnya itu tadi, ketika sudah mencapai keluar cairan itu tadi, itu bagaimana dokter? Yang dialami pasien ini rata-rata seperti apa? Jadi pada saat awal itu dia kan pasti akan ngerasain berdengung dulu, nanti setelah itu dia merasa terasa seperti ada cairan di dalam. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nggak ada gitu. Jadi ada cairan di dalam, kemudian merasa nyeri karena cairannya numpuk dan gendang telinganya semakin membengkak, itu yang bikin nyeri. Jadi badannya bisa panas. Nah nanti kalau gendang telinganya setelah pecah, cairannya keluar, itu nyerinya hilang. Nah, jadi dengan keluarnya cairan itu panasnya turun, keluhan nyerinya pun juga berkurang. Berarti kalau misal mau di pengobatannya mungkin salah satunya adalah dengan menunggu si air enggak begitu juga. Karena kan tadi kalau ketika cairannya hilang itu nanti lain-lainnya hilang, tapi tidak seperti itu. Ya gendangnya kan jebol. Nah itu. Kita kan nggak berharap gendangnya jebol. Nah jadi, itu mungkin takutnya yang dikhawatirkan pemirsa yang ada di rumah lah. Katanya kalau cairannya hilang nanti begini-begini lah. Nanti jangan, takutnya si pemirsa yang ada di rumah ini karena ada cairan, merasa ada cairan, pasti
Pasti diurak-urak. Nah, diurak-urak pasti kan begitu biasanya gitu. dokter. Ada pasti ketemu kasus yang seperti itu. Sampai gendang jadi telinganya otitis pecah. media itu selain penyebab awalnya karena ISPA, infeksi saluran nafas, bisa juga karena dikorek-korek. Jadi tertusuk kena gendangnya jebol, terus ada infeksi yang masuk di situ. Apakah mandi kemasukan air atau apa. Jadi terkadang pasien kan ngerasa gerbek nggak nyaman kan dia otomatis refleks ya, dia urak-urak sendiri gitu. Padahal sebenarnya pada saat itu nggak ada masalah di liang telinganya, yang bermasalah di balik gendangnya. Gitu. Nah, dan kita nggak berharap gendangnya jebol. Jadi betul. pada saat sakit itu dia datang ke dokter, pada saat kita lihat gendangnya masih bengkak gitu, memang kita robek. Kalau datang ke dokter, memang dirobek karena kita sengaja supaya cairannya keluar. Betul. Dengan kita robek nanti cairannya keluar, robekannya itu aja biasanya sudah nutup lagi. Tapi beda kalau dia pecah sendiri, lubang yang terjadi itu cukup besar. Jadi walaupun nanti dia sudah sembuh, dia akan menyisakan gendang yang lubang. Oke. Artinya meskipun sudah dalam kondisi berdengung, kemudian merasa nyeri, panas dan lain sebagainya, langkah lebih baiknya langsung dibawa ke dokter berarti ya. Jangan diurak-urak deh. Jangan diurak-urak sendiri ya pemirsa ya. Tapi ada usia rentan nggak sih dokter yang biasanya terkena OMA ini usia berapa sampai berapa kayak gitu? Paling sering anak-anak ya. Malahan? Anak-anak bayi aja bisa. Bukan orang dewasa tapi dokter? Jarang orang dewasa. Lebih seringnya dia anak-anak. Itu faktor penyebabnya kenapa kok lebih rentan terkena kepada anak-anak apa kira-kira? Yang pertama, kita ini kan tidak hidup di area yang steril ya Mbak ya. Betul. Sebenarnya kan sekitarnya kita ini banyak aja bakteri, tapi karena kebetulan Mbak dan saya, alhamdulillah kita lagi sehat, itu ada di Bimax tadi. Nah, itu betul. Jadinya tidak terkena sakit. Tapi beda dengan anak-anak. Anak-anak kan suka main ya, temannya satu batuk, pasti dia akan tertular. Iya, betul. Jadi itu pertama itu, yang kedua untuk bayi yang masih nyusu sama ibunya. Nah itu jadi anatominya telinga ada yang namanya tuba ya. Tuba itu penghubung antara telinga tengah sama hidung. Itu namanya tuba. Nah kalau untuk anak-anak bayi usia di bawah 1 tahun itu posisinya itu masih relatif horizontal. Kalau kita yang dewasa kan dia sudah mulai agak vertikal ya. Nah karena dia posisinya horizontal dan pintu masuknya agak lebih lebar, kalau dia nyusu, resiko susunya masuk ke telinga tengah bisa. Nah, rata-rata kan ibu-ibu tuh kalau misalnya anaknya malam rewel nangis ya minta susu, ibunya sendiri capek kan biasanya udah langsung sambil tiduran disusuin kan gitu. Nah, itu yang beresiko di situ. Baik, artinya ketika terutama karena yang rentan anak-anak dan biasanya anak-anak ini kan agak susah mengekspresikan diri mungkin ya. Nah, itu gimana? Kan dia nggak bisa ngeluh kan. Nah kalau misalnya kayak anak bayi gitu ya 1 tahun yang karena dia lebih sering kena ya, lebih rewel. Lebih sering menangis? Lebih rewel gitu kan. Terkadang kan dia batuk pileknya nggak kelihatan tapi hawanya panas. Panas, rewel, terus diare, hati-hati mungkin telinganya ada infeksi. Ciri-ciri tersebut itu harus diwaspadai untuk kemudian segera dibawa ke dokter. Durasi nggak sampai seminggu, 2-3 hari begitu ya dokter. Akan semakin cepat berlanjut. Jadi tapi rata-rata anak-anak datang ke kitanya sudah dengan keluar cairan. Orang tuanya datang ke kita tuh sudah kondisi gendang telinganya pecah berarti. Iya. Karena diorek-orek? Enggak. Oh bukan. Karena itu tadi kan dia kan nggak tahu ya. Radang kan anak-anak kan nggak bisa ngeluh ya, apalagi bayi gitu ya. Yang taunya nangis rewel. Nah, sebagai orang tua kan bingung juga kenapa kan. Nah, setelah cairan itu keluar baru dibawa ke dokter. Jadi rata-rata udah kasep lah istilahnya. Tapi bukan berarti nggak bisa sembuh ya Mbak. Oh berarti bisa sembuh? Bisa. Oke, berarti bisa diobati dan bisa sembuh dokter? Iya, dan bisa nutup lagi gendangnya. Oke, secara natural bisa menutup sendiri. Apa itu ya apa namanya, jadi saya jadi amazed ya maksudnya karena itu artinya meskipun kesannya ini kayak agak menakutkan kalau buat saya penyakitnya, terutama karena rentan terkena pada anak-anak, tapi masih bisa sembuh. Bisa. Jadi tidak menjadi penyakit jangka panjang berarti ya dokter ya? Bisa terjadi permasalahan jangka panjang karena itu tadi ya, jadi pengobatannya nggak maksimal, orang tua kurang aware kan kadang. Beberapa tempat kan masih menganggap itu suatu penyakit yang memalukan ya, jadi lebih memilih untuk ditutupi, jadi ditutup papas, nah itu yang berbahaya yang itu. Oh, orang tua ada seperti itu dokter, maksudnya merasa memalukan ya? Iya. Kopoan kayak gitu?
Kalau kita berjilbab gini, saya kopon, Mbak kopon kan nggak ada yang tahu. Tapi kalau enak yang nggak berjilbab, kayak mas-masnya itu kan bisa kelihatan. Oke. Iya mungkin karena akhirnya kesannya jadi kita sebagai manusia tidak menjaga kebersihan begitu. Betul, dia nggak bersihan kalau kata orang Jawa. Padahal sebenarnya kan tadinya sakit yang tidak ditangani dengan baik, akhirnya begitu. Akhirnya jangka panjangnya seperti itu. Makanya kan ada lanjutannya, kalau ini yang akut ini nggak sembuh, dia menjadi kronik. Otitis media ini tadi. Otitis media itu berarti selain akut itu ada kategori kronik, lain. Iya. Tapi sebelum akut ada kategori lain mungkin? Enggak, sudah. Ya dari mulai akut itu, kemudian kalau dia sembuh baik, ya sudah normal lagi. Tapi kalau dia tidak sembuh dengan segala macam penyebab, dia akan berlanjut jadi kronik itu tadi. Kronik? Lebih dari 3 bulan tidak sembuh-sembuh. Wah, ini mungkin di program Sehat Selalu berikutnya dokter kita akan bahas yang kronik ini. Karena cukup menarik begitu ya, bahwa ternyata telinga ini gak cuma sekedar dicurek kita, kalau katanya ibu zaman dulu. Tapi ada berbagai permasalahan, terutama sakitnya yang bisa mengganggu kehidupan kita, kegiatan kita, dan lain sebagainya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi dokter di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu dengan tema otitis media akut. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik, diantaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check-up kesehatan untuk para TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi. Dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Baik, dilanjutkan kembali materi kita hari ini, temanya otitis media akut. Oke, nah kalau tadi kan sudah dijelaskan juga nih dokter, apa namanya, terkait dengan usia rentan berapa yang paling rentan terkena OMA ini tadi ya. Tapi kan pasti ada cara pencegahannya nih dokter. Ya. Kira-kira cara pencegahannya nih kalau secara medis bagaimana sih dokter? Ya, karena kita sudah tahu kira-kira penyakit ini disebabkan oleh apa. Betul. Paling sering kan karena batuk pilek. Jadi pencegahannya ya dari sisi itunya ya. Bukan berarti ya nggak mungkin dong dok orang batuk pilek nggak boleh sama sekali. Karena memang tadi saya bilang ya kan gampang aja kita kondisi fisik menurun pasti bisa sakit. Tetapi apabila pada saat kita batuk pilek segera berobat gitu. Jadi terkadang kan kita suka lalai ya, cuma pilek aja gitu ya. Menyepelekan. Betul. Jadi 3 hari istirahat cukup, makan cukup, tidak ada perbaikan, sebaiknya ke dokter. Itu. Yang kedua, penyebabnya kan bisa karena trauma kita korek-korek. Nah itu tadi. Jadi untuk membersihkan telinga benar-benar hati-hati. Ya, jadi tujuannya kita membersihkan telinga itu kan memang telinga itu kan harus dibersihkan, tetapi bukan berarti harus setiap hari dibersihkannya. Cukup aja sebulan sekali, dan alatnya pun juga jangan sembarangan. Terkadang kan kita ya pakai bulu ayam, pakai lidi, terkadang pakai kunci. Senemunya biasanya. Senemunya, apalagi pas lagi gatel gitu kan. Nah iya dokter. Gitu. Jadi untuk membersihkan pun juga tidak perlu dalam-dalam, cukup dia sepertiga luar. Karena kotoran telinga itu hanya ada di sepertiga luar liang telinga. Itu saja pencegahannya di situ. Paling gampang sebenarnya di situ, terutama harus aware terhadap kondisi kesehatan juga berarti ya dokter. Sama satu lagi kebiasaannya orang-orang, jangan pernah masukkan air ke telinga. Emang ada ya dokter yang sengaja memasukkan air ke dalam telinga? Ada, kadang kalau misalnya mandi kemasukan air, dipancing lagi supaya dia keluar. Padahal nggak begitu ceritanya. Padahal nggak gitu konsepnya. Gitu. Jadi prinsipnya kan air itu mengalir ke dataran yang lebih rendah dengan pengaruh gravitasi. Jadi kalau liang telinga kita bersih, misalnya telinga kanan saya kemasukan air, mandi keramas itu masuk ya. Ya udah kita posisi gini aja, nanti dia akan keluar dengan sendirinya. Nggak perlu dipancing-pancing. Gitu, tetapi kalau kita begini kan dia nggak keluar-keluar juga, artinya kira-kira telinga kita ada kotorannya. Jadi si air yang masuk itu terserap ke kotoran telinga. Gitu.
Jadi langsung berasa kayak bumpet gitu ya. Iya, bumpet. Tapi jangan langsung Jadi jangan dipancing-pancing. Iya, betul. Mancing perkara itu namanya. Nanti malah jadi penyakit yang lain nanti. Oh gitu. Nah, terutama tadi kaitannya dengan menjaga kebersihan telinga nih dokter. Kalau membersihkan telinga itu harusnya idealnya berapa tadi? Berapa lama? Sebulan sekali sih cukup. Sebulan sekali cukup. Jadi sebenarnya secara ini fisiologis itu telinga sendiri tuh ngasih warning ke kita. Kalau telinganya itu kotor, dia ada sensasi gatel. Tapi kalau saya bilang nanti pokoknya dibersihin kalau gatel aja. Ada beberapa orang yang merasa telinganya gatel terus, kan repot gatel tiap hari dibersihin. Iya, makanya. Jadi cukup sebulan sekali aja. Dari semua alat saya tetap sih lebih aman cotton bud ya. Tetapi itu tadi jangan terlalu dalam, karena jarak antara gendang telinga ke lubang liang telinga kita itu cuma 2,5 cm panjangnya. Ya. Padahal kan cotton budnya kita mungkin ada 6 cm ya. Iya, lumayan panjang. Jadi kalau hati-hati ya, itu tadi tetap di sepertiga luarnya saja bersihkan, nggak usah sampai dalam. Ya kadang karena itu loh dokter, gatalnya sampai dalam-dalam, jadi sampai ke dalam-dalam gitu loh pakai cotton budnya. Kalau mandi ditutup kapas, jadi biar nggak ada air yang masuk. Dengan ada air yang masuk, telinganya lembab, itu yang bikin sensasi gatel. Terus bersihin telinga sebaiknya habis mandi ya, sama kayak kita kalau mau potong kuku itu kan lebih enak habis mandi ya. Iya, agak kukunya masih gitu. lunak, telinga juga gitu. Oh sama treatmentnya. Iya. Nah tapi jadi biar nggak dokter, terlalu trauma juga. oh gitu, biar nggak terlalu keras juga mungkin ya. Tapi gini dokter, berbicara seputar membersihkan telinga menggunakan cotton bud ya dokter ya. Saya tuh sering dengar di luar tuh bahwa sebenarnya kalau membersihkan telinga tuh jangan pakai cotton bud kata masyarakat gitu. Ada satu alat begitu kan Iya, pakai kayaknya. besi itu. Iya, ada pakai besi. Kalau saya sendiri sih agak sedikit parno ya pakai besi, kan agak takut itu. Iya, Itu gimana sih dokter? Kalau secara medis emang harus nggak boleh pakai cotton bud atau gimana sebenarnya? Dikatakan saklek tidak boleh, nggak juga ya. Oke. Tapi yang harus kita pahami, cotton bud itu tidak aman 100% juga. Oke. Karena apa? Cotton budnya itu kapasnya bisa ketinggalan di dalam, Iya. ya kan? Atau kotorannya itu malah kedorong ke dalam. Iya, Kan nah bisa. biasanya terdengarnya karena itu tadi, karena Karena kotorannya terdorong semakin kedorong ke dalam. Iya. Nah, nyiasatinya, pilihnya cotton budnya yang kepalanya kecil, yang biasa untuk baby itu. Iya. Terus bersihkannya, sebelum dibersihkan kita basahin dengan betadine ya, jadi yang untuk luka itu. Nah, jadi kalaupun kita bersihkannya sedikit agak nemen gitu ya. Iya. Dia kalau ada lecet tapi sudah teroles dengan betadine, jadi nggak berisiko dia bengkak atau radang. Oke, itu salah satu tips membersihkan telinga. Iya, Dan dokter, tapi saya sebenarnya tetap nggak nyarankan untuk pakai yang alat dari besi. kenapa dokter kira-kira? Apakah ada resiko yang mungkin? Traumanya kan lebih gede. Karena itu besi ya dokter? Iya, nanti besi. Terus jaraknya yang tadi cuma 2 cm, apa kita yakin nanti nggak kesenggol ke gendangnya? Iya sih dokter. Saya punya alat membersihkan telinga Iya. pakai besi, saya bersihkannya nggak pakai itu kok. Dokter aja nggak pakai itu. Nah, tapi dokter, setahu saya kalau misalnya kita cari di online shop gitu ya, itu juga ada yang dia itu plastik. Apa sih? Ya pakai lampu. Iya, pakai lampu yang harganya murah meriah itu loh dokter. Saya nggak ngelarang, nanti saya khawatir nanti Oh, iya. dagangannya orang. Oh iya. Tetapi Ini sekedar himbauan aja. cuma mungkin. informasi saja. Iya. Saya punya pasien datang dengan tertinggal itu ujung plastiknya. Anaknya umurnya masih 6 bulan. Iya dokter, ketinggal di telinga. Iya, karena ibunya kan bersih pakai itu. Iya. Mungkin enak ya. Saya belum pernah lihat barangnya sih, tapi katanya ada lampunya gitu ya. Iya, ada lampunya dokter. Saya jadi- juga belum pernah nyoba sih. Mungkin sepertinya apa ya, ujungnya itu antara si gagang dan ujungnya itu sambungan gitu kali ya. Oh, nah jadi ujungnya yang plastiknya itu yang ketinggalan. Oke. Nah, Jadi memang kan bentuknya dia kan panjang begitu ya dokter ya. Nah itu yang ujungnya yang dia ujungnya yang lepas di plastik dalam. lepas. Oh. Nah, Jadi ya pada beresikonya. aduh, ternyata cukup beresiko juga ya. Sebenarnya sama-sama mungkin tidak selalu aman 100% ya Iya. dokter ya. Yang Pokoknya harus kita ingat tuh di situ, nggak ada yang aman 100%, jadi tetap harus hati-hati. harus hati-hati itu yang paling utama. Nah, tapi ngomong seputar membersihkan telinga, saya mau cerita boleh ya dokter ya? Boleh. Jadi saya tuh punya kakak sepupu tuh dokter.
Kalau saya tuh paling anti zaman waktu kecil tuh paling anti dipotong kukunya. Kalau kakak saya tuh paling anti dibersihkan telinganya. Itu dibawa ke puskesmas dokter, kotoran telinganya segede ini. Ini mungkin di luar dari tema ya dokter ya. Itu kira-kira kotoran telinga segede itu tuh gimana ya dokter ya? Penyebabnya apa? Jadi telinga kita sendiri itu memang ada kelenjar yang memproduksi kotoran telinga. Nah, oke. Ya, karena memang kotoran telinga itu dibutuhkan sama telinga sendiri supaya binatang kecil nggak ada yang masuk. Kalau binatang besar kan jelas nggak masuk ya. Iya betul. Nah itu kalau kita tidak bersihkan, ini kan dia produksi terus. Jadi airnya menumpuk. Itu satu. Tapi kalau kejadian sepupunya mungkin karena tidak pernah dibersihin ya. Tapi ada juga saya rajin kok dok bersihin, tapi kok numpuk. Itu tadi terdorong. Jadi airnya numpuk. Terdorong ke dalam. Efeknya bikin gangguan pendengaran tapi tidak segera, karena kan dia numpuknya pelan-pelan, jadi merasa budek, nggak merasa budek gitu loh. Iya betul. Nanti setelah dia mandi kemasukan air baru dia rasa budek. Baru merasa budeknya di situ. Artinya tetap yang paling ideal tadi adalah membersihkan telinga sebulan sekali dengan hati-hati. Jadi. Oke baik dokter. Seru sekali ngomongin soal telinga soalnya ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa di segmen berikutnya. Jadi untuk Anda yang di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu dengan tema otitis media akut atau OMA. Masih bersama Dr. Hening dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Berbicara seputar telinga, tadi kembali lagi ke permasalahan OMA-nya nih dokter ya. Itu kan nanti ada keluar cairan itu tadi loh dokter. Apakah itu setiap kali keluar cairan itu sudah pasti itu dikategorikan otitis media akut atau tidak? Nggak selalu juga ya. Jadi keluar cairan dari telinga itu ada dua kemungkinan ya. Dia infeksi liang telinganya saja, yang tadi saya bilang telinga luar. Betul. Atau infeksi dari telinga dalam yang otitis media itu tadi. Ya. Pembedanya apa? Pembedanya dari gendang telinganya. Jadi kalau yang hanya liang telinganya yang infeksi, dia gendang telinganya utuh. Tapi kalau dia otitis media, kita bersihkan cairannya itu, gendang telinganya kelihatan kalau lubang. Kalau lubang begitu ya. Terus kemudian dari keluhannya juga ada bedanya. Kalau otitis media itu kan dia nyeri, terus pada saat keluar cairan dia sudah nggak ngerasa nyeri lagi. Ya ada riwayat dia batuk pilek, terus kalau makan segala nggak ada masalah. Tetapi kalau yang infeksi liang telinga luar itu dia cairannya keluar, nyerinya tetap terasa. Dipakai ngunyah, dipakai buka mulut itu nyeri. Nah iya itu biasanya ada yang punya permasalahan seperti itu. Jadi buat makan dibuat gitu aja itu kerasa sakit dokter. Jadi itu infeksi liang telinganya. Jadi liang telinganya tuh bengkak, kemudian berair. Penyebabnya kalau yang itu lebih sering ke trauma, sering dikorek-korek, bukan karena ISPA. Jadi nggak ada hubungannya. Kalau yang OMA itu dia pilek, nanti kambuh lagi otitis medianya. Oh gitu. Berarti otitis media ini otitis media akut ini bisa terjadi beberapa kali berarti ya? Bisa. Untuk usia anak-anak pun juga seperti itu. Makanya kalau sudah sembuh, dalam artian sembuh itu dia udah nggak batuk pilek, terus lendirnya nggak keluar, jadi kering, jadi menyisakan gendang yang lubang, itu benar-benar kita pesen benar-benar orang tuanya. Kalau batuk pilek cepat berobat karena nanti bisa kambuh lagi, nggak boleh kemasukan air, nggak boleh berenang. Nah ini kalau misalkan berbicara seputar penanganannya dulu nih dokter ya, dan juga cara pengobatannya. Seperti tadi kan dokter sudah menyampaikan bahwa kalau misalkan sudah batuk pilek, misalkan 2-3 hari kemudian merasa bahwa telinganya berdengung 2-3 hari dan tidak sembuh-sembuh, begitu malah semakin sakit, nyeri, sampai diare, alangkah lebih baiknya kan langsung dibawa ke dokter. Itu penanganan pertama kalinya yang dilakukan dari pihak kedokteran sendiri seperti apa? Kalau dia masih radang merah gitu ya, cukup kita kasih hanya pemberian obat minum. Tetes telinga pun kita tidak berikan, karena kan dia proses peradangannya di balik gendang telinga, bukan di area luar, di area telinga luarnya. Kalau ditetesin nggak ada gunanya ya. Tapi kalau pada saat kita periksa gendang telinganya itu bengkak, itu kita ada tindakan dirobek gendang telinganya supaya cairannya keluar. Tapi kalau dia datang ke kita sudah dalam kondisi cairannya keluar, tetap kita berikan obat, tetapi ada tambahan obat tetes telinga. Tapi kalau untuk yang di awal tadi masih ada radangnya, tidak diberikan obat tetes telinga.
Kalau sudah keluar cairannya kan artinya sudah robek itu tadi ya dokter ya. Betul. Berarti diberikan obat tetes untuk memulihkan begitu. Iya, mengeringkan. Jadi kalau sudah kering kan gendang telinga itu dia mau menutup kalau dia sudah kering. Kalau masih basah terus dia nggak akan menutup. Oh gitu, makanya diberi obat tetes telinga untuk mempercepat proses pengeringan dan penutupan si gendang telinga itu tadi. Nah tapi kalau otitis media akut ini sendiri dokter, bisa nggak sih menyebabkan atau mungkin dari penyakit dari sakit ini sendiri, apakah bisa menyebabkan komplikasi ke yang lain atau bagaimana begitu? Kalau dia masih otitis media akut, paling komplikasinya kan gangguan pendengaran ya, pasti karena di situ ada cairan, terus gendang telinganya juga lubang, ada proses radang di telinga tengah. Betul. Nah, itu sign seperti itu ya. Kalau dia batuk pileknya lama nggak sembuh-sembuh, nanti akan menyebabkan komplikasi ke sinusitis. Yang akan lebih parah itu kalau dia yang otitis media kronik itu tadi. Yang kronik itu tadi bisa lebih parah berarti Bu? Bisa menyebabkan kematian. Baik dokter, kalau minggu depan kita bahas itu boleh loh dokter. Boleh ya, nanti next time ya. Berarti sebenarnya kalau mungkin awal mulanya gejala dan lain sebagainya sebenarnya hampir sama ya berarti. Bersama. Ya, Jadi otitis media kronik itu lanjutan dari media Si akut akut yang itu tidak tadi. tertangani dengan baik. Wah, harus ada terusannya nih dokter, beneran. Sesi 1-2 gitu ya. Episode 1-2 kayak sinetron. Berarti komplikasinya adalah bisa menyebabkan sinusitis. Iya. Sinusitis itu Yang karena untuk dia ada akutnya tadi. pileknya. Yang ada pileknya. Dari pileknya. Tapi kalau otitis medianya ya gangguan pendengaran. Oke. Tapi kalau otitis media akut sendiri gejala dan keluhannya kan sudah dijelaskan tadi di awal. Berarti selain batuk dan pilek itu dan kemungkinan ada berdengung itu tadi, itu berarti sudah bisa dipastikan bahwa itu bukan oma ya? Tanpa batuk dan pilek itu tadi. Bisa dipastikan bahwa itu bukan oma. Berarti hanya Tapi berdengung. kepastiannya dalam pemeriksaan fisiknya ya. Oke. Setelah mungkin tidak batuk dan tidak pilek, tidak panas juga, tidak nyeri, tapi merasakan berdengung baru nyeri di telinga 2-3 hari bisa dibawa ke dokter berarti ya. Kadang kan orang mikirnya begini ya dokter, ya mungkin masyarakat atau pemirsa yang ada di rumah mikirnya bahwa ya kan cuman berdengung gitu toh, simpel gitu loh. Ada yang cuek begitu, tapi ada yang merasa terganggu. Ada yang merasa terganggu, akhirnya mau tidak mau dibawa ke dokter. Pasti akan datang. Nanti datang kita lihat ya nggak apa-apa sebenarnya. Dan telinganya bagus, hanya istilahnya retraksi ya. Jadi karena perbedaan tekanan dia posisi gendang telinganya berubah. Nah itu ya tetap minum obat saja, sama kita larang untuk makan minum yang dingin-dingin karena akan memperberat rasa berdengung di telinga. Oke, minum yang hangat-hangat berarti ya dokternya. Nah, tapi berbicara seputar kembali lagi kepada konsep si telinga ini tadi, membersihkan telinga. Tadi kan dokter sampaikan bahwa telinga itu memang memproduksi cairan ya? Bukan, kelenjar, Iya, kelenjar memproduksi kotoran. Untuk memproduksi kotoran. Berarti kalau telinga bersih-bersih banget juga nggak bagus dong? Iya memang. Memang begitu? Iya, makanya nggak perlu bersihkan tiap hari kan. Gak usah resian. Tapi ya bukan berarti seperti itu juga. Iya. Tapi kalau misalkan oke, idealnya 1 bulan sekali. Tapi paling cepat kira-kira berapa minggu mungkin? Masing-masing orang nggak sama ya. Kadang ada yang produksi kotoran telinga tuh lebih cepat, dalam 3 bulan aja kadang udah numpuk banyak. Oh ya. Kadang kalau datang ke kita sekarang kita suruh kontrol 6 bulan ya bersih-bersih aja gitu. Oh gitu. Iya. Berarti tidak sama Nggak setiap sama setiap. insan manusia ini Nggak tidak usah sama. tiap insan, telinga kanan dan kiri aja nggak sama. Kadang ada yang penuh Oh, iya. banget, yang satunya Enggak. bersih. Gitu. Oh itu juga beda ya dokter ya? Iya seperti itulah ciptaan manusia. Ciptaan Allah. Kan jadi salah ngomong dokter. Hebatnya Oke, ciptaan itu. Allah. Iya ciptaan Allah. Maksudnya ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari tubuh kita sendiri begitu Iya. loh. Nggak perlu kita sama orang lain yang beda. Telinga kita kan kiri aja beda. Betul. Berarti pemirsa yang ada di rumah ya, ingat jangan bersihkan telinga sembarangan, harus berhati-hati gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang mungkin boleh atau tidak boleh dilakukan nih dokter, yang kaitannya dengan oma itu sendiri, Oke. apa kira-kira? Jadi pasien kalau sudah terdiagnosa oma berarti kan dia yang stadium perforasi ya, yang keluar cairan ini tadi, berarti kan gendang telinganya lubang, ya, terus ada cairan di situ ya. Iya betul. Yang tidak boleh dilakukan adalah korek-korek telinga. Dia tidak boleh berenang. Tidak jadi boleh berenang. nggak boleh berenang karena selain masih infeksi, gendang telinganya terbuka. Kalau dia berenang berbahaya, dengan keseimbangannya bisa terganggu. Oke. Kan pengaruhi keseimbangan juga ya, karena fungsi telinga selain untuk mendengarkan untuk keseimbangan.
Kemudian hindari makan minum yang gampang membuat kita batuk pilek, karena itu bisa menjadi penyebab lagi infeksinya berulang. Ya, yang harus dia lakukan adalah minum obatnya teratur sesuai anjuran, kemudian tetes telinganya dipakai sesuai dengan anjuran yang diberikan. Setiap kali mandi, telinganya harus ditutup. Boleh ditutup kapas atau ditutup pakai earplug. Oh ya, ada earplug itu yang lebih aman mungkin Iya. karena untuk telinga. Betul, jadi jangan sampai ada cairan yang masuk pada saat mandi. Jadi hanya boleh obat tetes telinga saja. Oke, sudah cukup itu seperti itu ya dokter ya. Ya kalau secara boleh dan tidak bolehnya secara teori gampang, prakteknya yang susah. Saya sering banget. Biasanya masyarakat gitu soalnya, Iya. prakteknya yang susah. Baik, jadi untuk pemirsa di rumah nanti akan kita lanjutkan lagi dokter perbincangan seru kita kali ini ya. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu membahas otitis media akut. Tapi karena sudah di segmen terakhir, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi dan IGD RS DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Ya, saya diketawain dokter nih karena ngomongnya belibet ya dokter ya. Baik, untuk melanjutkan perbincangan kita nih tadi dokter, kalau seputar artinya kalau kita bahas otitis media akut ini kan yang paling penting yang harus dilakukan oleh pemirsa yang ada di rumah, saya juga, adalah menjaga kebersihan telinga. Nah, tapi salah satu tadi juga sudah dijelaskan membersihkan telinga menggunakan apa namanya cotton bud, kemudian ada alat yang bersihkan besi itu kalau apa sih namanya dokter? Nah, itu juga saya bingung. Kadang ada juga yang kayak bur gitu ya. Oh iya. Pernah lihat iklan Iya, itu bur. tapi itu nggak tahu namanya. Tahu Ada namanya. berbagai macam cara membersihkan telinga. Nah, ini juga saya juga baru ingat dokter kalau ada salah satu teknik membersihkan telinga yang mungkin pemirsa ada di rumah juga sering mendengarkan, itu namanya ear candle. Itu jadi candle itu kan lilin. Jadi pakai lilin dan juga kertas gitu loh dokter. Itu aman atau tidak ya dokter? Mungkin boleh dijelaskan mungkin Ya, gimana kira-kira? Kita nyinggung sedikit tentang itu ya. Iya. Pada prinsipnya bagaimana terjadinya saya nggak bahas, cuma di sini yang harus kita ekstra hati-hati adalah kondisi kulit yang telinga masing-masing orang ya. Mungkin ada yang lebih sensitif, ada Iya, yang betul. tahan banting ya. Betul. Jadi yang harus kita hati-hati adalah apabila orang tersebut yang telinganya kulitnya sensitif, itu bisa terjadi peradangan di situ. Karena ada beberapa kasus juga seperti itu ya. Tidak menyebabkan otitis media, tetapi otitis eksterna namanya. Jadi kalau infeksi di telinga yang luar namanya otitis eksterna. Jadi telinganya meradang terus keluar air gitu. Tapi tidak sampai mungkin Nggak sampai gendang telinganya. nggak sampai ke dalam banget begitu ya. Berarti meskipun masih boleh dilakukan, artinya seperti itu ya dokter ya, ear candle itu sendiri. Saya tidak mengatakan begitu Oke. juga. Saya mengatakan pemirsa. Tapi Baik. mungkin prinsipnya mungkin itu tadi ya, seperti kayak di Beckham gitu kali ya. Disedot begitu ya Jadi dokter di ya. vakum supaya agak lebih plong gitu mungkin ya. Oke. Kurang tahu juga saya, tapi ya sebaiknya membersihkan telinga yang pakai cara yang aman saja lah. Nah, betul. Yang paling penting adalah itu, membersihkan telinga menggunakan cara yang aman. Nah, tapi ini kalau misalnya urusannya sama telinga ini kayaknya banyak begitu ya dokter ya. Terutama bagi anak-anak muda atau mungkin saya sendiri nih dokter. Saya tuh jadi sering sekali mungkin sambil olahraga atau sambil ngapain, sambil kerja aja lah. Kita tuh pakai headset kan dokter. Oke. Pakai headset itu, kalau headset kan langsung ke telinga, earphone langsung ke telinga. Kalau headphone kan dia masih di luar ya, ada busanya. Itu kira-kira kalau keseringan pakai itu apakah bisa menyebabkan apa namanya oma? Enggak. Nggak ada ya Untuk dokter? omat tidak ya, tetapi ada sisi lain yang menyebabkan permasalahan tapi jangka panjang. Oke. Jadi mohon maaf. Jadi kalau anak muda itu kan senangnya selain headsetnya udah ditempelin di telinga,
volumenya dibesarin. Iya. Jadi tetangga sekitarnya dengar walaupun dia pakai. Iya. Itu biasanya juga Nah, gitu, dokter. itu bahayanya nanti ke next sekian tahun kemudian ya. Jadi akan menyebabkan istilahnya trauma akustik pada telinga dalam. Nah, Oke. telinga dalam yang ada rumah siput yang tadi Iya, saya bilang. rumah Nah, siput itu tadi. di situ terletak sel rambut ya. Nah, sel rambut itu sebenarnya yang membantu fungsi pendengaran kita dengan baik. Sel Oke. rambut itu kalau sudah rusak dia nggak bisa regenerasi lagi. Gitu. Salah satu yang menyebabkan dia rusak itu tadi trauma akustik, mendengarkan suara terlalu nyaring. Yang repot kan anak-anak itu sudah pakai headset, dia pakai semalaman sampai dia ketidur sampai bangun tidur lagi kan. Iya. Nah, itu yang tidak diperbolehkan di situ. Oke, tapi kalau untuk penggunaan sekarang kan juga headset atau ada yang Bluetooth, ada yang apa, itu kan macam-macam bentuknya tuh dokter. Betul. Itu tidak memiliki pengaruh apapun ya? Selama dia telinga sesuai kita. dengan anatominya ya, ergonomisnya nggak masalah, ya nyaman aja nggak masalah. Tapi kan kadang ada yang nggak pas ya. Iya. Nah, itu ya bisa menyebabkan ada radang, ada trauma sedikit. Jadi pastikan di telinga pun masangnya pas. Pas dan nyaman. Jadi kalau nggak nyaman, tinggalin aja. Oke, jadi kalau misalnya kita bisa saya simpulkan bahwa otitis media akut ini adalah bukan penyakit sih sebenarnya dokter ya. Penyakit. Penyakit tapi yang bisa kalau Penyakit yang bisa ya, disembuhkan. penyakit yang bisa disembuhkan. Yang tidak bisa disembuhkan atau mungkin efek jangka panjangnya tadi adalah si apa tadi dokter? Tadi sel rambut Kronik. yang rusak. Yang kronik, Yang ya. kronik bisa sembuh. Oh, bisa sembuh juga. Oh, Tetapi sama. mengingat komplikasinya yang lebih parah, Oh, nah, makanya itu yang bisa harus menyebabkan hati-hati. kematian. Nanti akan kita bahas itu di program Sehat Selalu berikutnya. Boleh. Tapi yang pasti untuk di otitis media akut sendiri itu adalah sebuah penyakit yang bisa disembuhkan. Ya. Terutama yang harus diperhatikan betul adalah masyarakat atau pemirsa yang ada di rumah. Oma ini rentan sekali kepada anak-anak karena mungkin daya tahan tubuhnya masih minim dan mungkin cara menyusui tadi juga cukup berpengaruh ternyata dan lain sebagainya. Kemudian jika memang sudah ada gejala batuk pilek, telinga berdengung, nyeri bahkan sampai diare, demam, silahkan langsung dibawa ke dokter ke Rumah Sakit DKT Kota Madiun karena sudah ada poli THT-nya. Sudah hadir di sini dokter THT-nya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah dokter terkait Oma ini sendiri, silahkan. Oke, ya. Hanya sebagai pengingat aja, ya otitis media itu penyakit yang bisa disembuhkan. Ya, jadi apabila memang putra-putra kita ada yang terkena, segera diobati karena apabila kita telat atau kita tidak aware dengan kondisi telinga anak-anak kita itu akan memberikan efek jangka panjang yang luas ya. Salah satunya pendengarannya akan menetap mengalami gangguan. Baik, terima kasih banyak Dr. Hening sudah hadir di studio Sakti TV, sudah sharing kepada pemirsa yang ada di rumah. Kita sudah berdebat panjang hari ini. Seru sekali. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya dokter ya. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda selama 1 jam sudah ke depan, selama 1 jam ke belakang bersama saya dan juga Dr. Hening. Saya Agni Saraswati pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.